Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini masih dengan sharing pengalaman SKB Guru Kelas 2019, khususnya materi IPA ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dua bola A dan B bermassa sama, masing-masing bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kanan dan 3 meter per sekon ke kiri. Jadi A itu bergeraknya 4 meter per sekon ke kanan, sedangkan B 3 meter sekon ke kiri. Kedua bola bertumbukan lenting sempurna. Kita tandai ya, lenting sempurna. Kecepatan kedua bola setelah bertumbukan adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman kita ingat-ingat lagi materi tentang tumbukan ya. Jadi ketika dua benda atau di sini yang dicontohkan adalah bola itu bertumbukan, maka yang terjadi kemungkinannya adalah satu, lenting sempurna seperti yang kita bahas kali ini, lenting sempurna. Kapan dikatakan lenting sempurna? Ketika benda itu ya, atau saat benda itu, kedua benda itu bergerak ke arah berlawanan dari arah semula dengan kecepatan yang sama. Jadi benda setelah bertumbukan itu kecepatannya tetap, hanya arahnya yang berbeda. Yang tadinya ke kanan ke kiri, yang tadinya ke kiri jadi ke kanan ya. Benda berbalik arah dengan kecepatan balik arah dengan V sama, seperti itu ya. Kalau digambarkan seperti ini. Ini misalnya benda bola A, bola B bertumbukan ke sini kan. Nah, ke sini. Kemudian setelah bertumbukan maka dia ini akan balik ke sini. Dia ini akan balik ke sini. Misalnya ini V aksen A sama dengan VA ya, hanya arahnya yang berbeda. Kemudian sini juga segitu ya, VB sama dengan V aksen B, itu hanya arahnya yang berbeda. Yang kedua, bisa saja dua benda yang bertumbukan menimbulkan yang namanya lenting tidak sempurna. Lenting tidak sempurna. Nah, kapan dikatakan lenting tidak sempurna? Ketika misalnya dua benda ya, misalnya A sama B juga, ini kesini bertumbukan ya, bertumbukan di tengah ini. Nah, kemudian ini balik tapi tidak sempurnanya karena apa? Karena kecepatannya akan berkurang. Seperti itu. Misalnya yang sini tadinya 5, yang sini 6, sini hanya 3, sini hanya 2, seperti itu, namanya lenting tidak sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu tidak lenting. Tidak lenting. Kapan dua benda bertumbukan tidak lenting? Yaitu ketika apa? Benda bertumbukan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bertumbukan akan menjadi satu. Ini ya, menjadi A plus B. Tidak akan menimbulkan berbalik arah, itu tidak. Maka itu dikatakan tidak lenting. Nah, sekarang ketika benda lenting sempurna ya, berarti ini seperti pembahasan yang pertama. Kita lihat pilihan jawabannya. A, VA menjadi 3 meter per sekon ke kanan. Padahal A itu berapa? 4 ya. Kalau di sini jadi 3, ini maksudnya lenting tidak sempurna ya. Berarti bukan A. Kemudian yang B, ini juga menjadi 3, tidak ya. Kemudian yang C, ini 4 benar. Kemudian kita lihat arahnya, sini ke kanan berarti
harusnya ke kiri ya. Berarti ini ke kanan, berarti ini salah juga. Kemudian kita lihat ini ya. 4 meter per sekon ke kiri A-nya yang tadinya ke kanan, dan si B yang tadinya 3 meter per sekon ke kiri menjadi 3 meter per sekon ke kanan. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Rima menjatuhkan sebuah batu dari atas balkon rumahnya. Pernyataan yang tepat sesuai dengan aktivitas Rima dan konsep energi adalah titik-titik. Nah, konsep energi sini ada kata-kata dari atas balkon. Atas balkon berarti itu apa? Ada yang namanya H ya, ketinggian. Konsep energi mekanik, kita bertemu dengan konsep energi mekanik. Bagaimana rumusnya? EM, energi mekanik suatu benda itu kan selalu sama atau tetap sama dengan EP ya, ditambahkan dengan EK. Nah, sekarang Rima menjatuhkan batu dari balkon rumahnya. Ini berarti punya ketinggian. Nah, di sini EM-nya sama dengan berapa? Ya, EP ditambah EK ya. Nah, berapa EP-nya? Di sini karena ada hanya max, maka EP-nya max ya. Kalau masih diam, berarti ada kinetiknya enggak? EK-nya tidak ya, belum bergerak 0. Kemudian dijatuhkan berarti turun ya, sampai misalnya di tanah. Nah, di sini EM-nya sama dengan EK max. EK-nya max karena apa? Karena dia merupakan jatuh itu merupakan GLBB dipercepat. Maka kecepatannya semakin tinggi, E-nya semakin tinggi. Sedangkan EP-nya karena sudah tidak ada ketinggian, EP-nya itu adalah sama dengan 0 gitu. Nah, semakin ke bawah ya, semakin ke bawah EK-nya tambah, semakin ke bawah EP-nya berkurang. Nah, kita lihat pernyataan yang benar dari pilihan jawabnya. Energi potensial atau EP ya, dan energi kinetik batu maksimal terjadi saat Rima masih memegang bola. Kalau masih dipegang, diam, itu adalah EP-nya 0, EK-nya juga 0 ya. Kemudian yang B, energi potensial batu maksimal terjadi sesaat ketika Rima melepaskan batu. Jadi saat batu di sini adalah EP-nya max. Ini adalah yang benar ya, yang B. Ini benar. Tapi kita lihat dulu ya pilihan jawaban yang lain. Kemudian yang C, energi potensial batu maksimal terjadi sesaat sebelum batu sampai tanah. Kalau di sini justru apa? EK-nya yang max, berarti ini salah. Kemudian yang D, energi kinetik batu maksimal terjadi sesaat setelah Rima melepaskan batu. Ini kebalikannya dari B, ini salah ya. Kemudian yang E, energi kinetik batu maksimal terjadi setelah 2 detik batu jatuh ke bawah. Ini belum, setelah 2 detik emang ke bawah kan, dipercepat, tapi belum maksimal ya, hanya bertambah ya, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, energi potensial batu maksimal terjadi sesaat ketika Rima melepaskan batu, karena itu dia ketinggiannya paling tinggi ya. Energi potensial kita ingat rumusnya MGH
pengaruh nilai massa, kemudian kali gravitasi, kali ketinggian. Ini pengaruhnya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Salah satu kromosom yang dimiliki oleh setiap individu adalah autosom. Autosom merupakan titik-titik. Nah, sekarang kita membahas tentang kromosom, tentang genetika ya. Jadi, setiap individu, manusia, hewan, seperti itu, mempunyai satu, namanya kromosom autosom. Kemudian, yang kedua adalah genosom. Nah, apa bedanya dari autosom maupun genosom ini? Jadi, autosom itu merupakan kromosom yang ada di sel tubuh. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengatur sifat-sifat yang muncul dalam tubuh kita ataupun tubuh suatu makhluk hidup ya. Sedangkan genosom itu adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin atau germinal. Sel kelamin. Jadi yang mengatur kalau pada manusia misalnya jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu ada pakai X dan Y. Ini adalah namanya kromosom genosom. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. A. Berarti autosom adalah apa? A. Kromosom yang mengatur seluruh sifat tubuh dan sifat kelamin. Salah ya. B. Kromosom yang hanya mengatur sifat kelamin. Ini adalah genosom. Kemudian C. Kromosom yang hanya mengatur sifat tubuh. Ya, ini adalah autosom. Jadi jawabannya yang C ya. Langsung ketemu. Lanjut kita ke soal nomor 4. Kita baca soalnya aja dulu. Dari ciri-ciri pembelahan sel di atas yang merupakan ciri-ciri pembelahan meiosis adalah titik-titik. Jadi pembelahan sel sekarang ya. Membahasnya pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu ada yang namanya satu, pembelahan mitosis. Nah, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Apa bedanya? Nah, kalau mitosis itu satu, di sel autosom, sel tubuh atau autosom. Kemudian hasil pembelahan ada dua anakan sel. Dan sifatnya diploid ya. Kromosomnya itu tetap diploid. Kemudian yang ketiga itu adalah hanya satu tahap pembelahan sel. Seperti itu ya. Fungsinya apa ini? Untuk memperbanyak sel. Sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau sel genosom kelamin ya. Kemudian menghasilkan 4 anakan yang bersifat haploid. Nah, di sini ada yang namanya reduksi kromosom ya, atau pengurangan kromosom. Jadi setengahnya reduksi kromosom pada sel anakan. Kemudian terjadinya 2 tahap pembelahan. Nah, tujuannya itu apa? Dari pembelahan meiosis itu, yaitu membentuk yang namanya sel gamet. Nah, jadi sekarang
kita tinggal cocokkan dengan ciri-ciri pembelahan yang ada di soal. Perhatikan ciri-ciri pembelahan sel di bawah ini. Yang pertama, terjadi pada sel tubuh dan sel germinal. Tidak masuk ya. Kemudian yang kedua, tiap sel membelah menjadi 2 sel. Ini siapa? Ini mitosis ya. Mitosis. Yang ketiga, terjadi reduksi jumlah kromosom. Ini baru meiosis, yang tadinya diploid menjadi haploid. Meiosis. Kemudian yang keempat, terjadi 2 tahap pembelahan. Ini adalah meiosis. Nah, jadi jawabannya yang merupakan ciri-ciri pembelahan ini kurang H ya. Nah, pembelahan dari meiosis itu adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 5. Diketahui pada mangga sifat besar dominan terhadap sifat kecil dan sifat masam dominan terhadap sifat manis. Apabila mangga besar masam galur murni disilangkan dengan mangga kecil manis, maka menghasilkan F1 atau filial 1 keturunan 1 berupa mangga titik-titik. Nah, sekarang kita menentukan genotip dari mangga tersebut ya. Yang pertama, genotip mangga besar dan masam ya, besar masam. Itu misalnya adalah B besar karena dominan, kita gambarkan dengan huruf besar karena ini galur murni ya, galur murni maka apa? Sama B besar, kemudian M besar. Sedangkan untuk yang mangga kecil manis ini ini karena kecil itu adalah kebalikan dari besar dan bersifat resesif. Itu apa? B kecil, kemudian manisnya M kecil. Nah, ini akan membelah menjadi sel gamet ya. Secara meiosis menghasilkan gamet apa? B M besar, B besar, M besar. Kemudian ini juga sama membelah akan menghasilkan B kecil M kecil, B kecil M kecil, 2 buah gamet. Nah, sekarang kita silangkan seperti ini ya. Nah, di sini B besar M besar, B besar M besar, B kecil M kecil, B kecil M kecil. Kemudian kita silangkan menjadi B besar, B kecil M besar, M kecil, B besar, B kecil M besar, M kecil, B besar, B kecil M besar, M kecil, B besar, B kecil M besar, M kecil. Nah, apakah fenotip dari keturunan 1 ini atau filial 1 ini? Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya. Ini ada B besar, ada B kecil. Tadi dikatakan besar dominan terhadap kecil, maka yang muncul adalah besar. Terus masam dominan terhadap manis, maka yang muncul masam. Selama ada M besar, artinya fenotipnya masam. Berarti sini yang 1 ini apa? Besar masam. Kemudian yang kedua ini juga sama, genotipnya ada B besar, ada M besar, artinya besar masam. Yang ketiga juga sama, ada B besar artinya besar, kemudian ada M besar itu artinya masam. Nah, sedangkan B besar ini juga berarti sini adalah besar, ini
masam. Kalau seperti itu, maka semuanya adalah keturunannya besar masam. Jadi jawabannya adalah yang 100A, 100% mangga besar manis, tidak. Atau B, 100% mangga besar masam. Ya, semuanya besar masam. Jawabannya yang B. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.